Anda kembali di iNews Siang, pemirsa 86 kepala daerah tiba di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk ikut retret gelombang 2. Kehadiran para kepala daerah disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri menggelar retret gelombang 2 untuk kepala daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat. Retret dilaksanakan mulai Minggu hingga Kamis mendatang. Para kepala daerah ini lebih dulu berbaris ketika datang lalu memasuki area IPDN. Kehadiran para kepala daerah disambut parade marching band dari mahasiswa IPDN. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut total ada 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti retret gelombang 2. Yang bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah. Dan kami gembira ada teman-teman dari Bali yang juga bergabung walaupun agak telat tadi tidak mengikuti rangkaian di Kemendagri karena ada acara kesenian di Bali sehingga baru menyusul, tapi lengkap. Pak Gubernur Koster dan jajaran Bupati Wali Kota dari Bali ini juga bergabung. Sebanyak 6 kepala daerah mengajukan izin tidak ikut karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sementara satu peserta lainnya yakni Gubernur Papua Pegunungan batal berangkat karena ibunya meninggal dunia. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin langsung pembukaan retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Percaya kebersamaan dan konsisten. Sebanyak 86 kepala daerah se-Indonesia melakukan apel pagi dan berolahraga ringan sebelum memasuki ruangan Balairum Rudini, kampus IPDN Jatinangor untuk pembukaan retret. Retret gelombang kedua kepala daerah ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi Gubernur Lemhanas Aceh Hasan. Ke-86 kepala daerah ini akan dibekali materi pembelajaran dan kegiatan fisik sejak tanggal 22 Juni hingga 26 Juni 2025. Ibu, halo Bu. Ibu, halo Bu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Beben HVA di kawasan kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Selamat siang, Beben. Bagaimana situasi atau kondisi di sana? Selamat siang, Gila. Saat ini baru saja materi pertama baru saja tuntas yang dilakukan oleh Gubernur Lemhanas, yaitu Aceh Hasan. Nah, di belakang saya ini para daerah istirahat dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali setelah barusan menerima materi dari Gubernur Aceh Hasan. Demikian, Gila. Atau nanti bisa kami perlihatkan seperti apa kondisinya. Ini baru pada keluar. Ini baru istirahat setelah dilakukan pemateri oleh Gubernur Lemhanas. Ini para kepala daerah. Begitu ini kondisinya. Pak, boleh minta ini Pak, barusan apa aja yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Pak? Apa aja Pak? Iya, itu wawancara lagi Pak. Bapak dari mana Pak? Dari Bupati? Kepala daerah aja, saya wakil. Oh, gimana Pak? Kalau Bapak dari mana? Barusan apa? Barusan apa aja Pak yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas? Ya, mungkin Anda bisa mendekatkan lagi mikrofonnya karena tidak terdengar suaranya. Oh, gitu.
Oke, Bapak Saiful dari mana? Oke, makasih. Ya, barusan jelas salah satu dari kepala daerah menyampaikan setelah menerima pemateri dari Gubernur Lemhanas Aceh Hasan. Kondisinya seperti ini, mereka pergi istirahat sementara. Demikian jelas. Baik, apa saja agenda hari ini sampai nanti sore, rekan Beben? Agenda hari ini telah dilakukan pemateri oleh Gubernur Lemhanas. Nantinya ada pemateri dari Menko lainnya hingga nanti malam. Demikian jelas. Baik, kalau soal dari segi fasilitas, apa yang membedakan di gelombang 1 dengan gelombang kedua? Menurut Mendagri, Tito Karnavian, di sini fasilitasnya lengkap. Nah, keduanya gratis. Nah, ketiganya ini jarak dari Jakarta menuju kampus IPDN dekat, bisa menggunakan kereta cepat dari Jakarta tujuan kampus IPDN. Baik, lalu akan rencananya ini istirahatnya sampai pukul berapa? Hingga nanti pukul 1 rencananya, karena dia isoma dulu itu menjalankan sholat siang dan makan bersama. Baik. Terima kasih BBNHVA melaporkan langsung dari Sumedang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Ajudan Joko Widodo Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kesehatan Jokowi saat ini. Menurut Kompol Syarif, Jokowi saat ini mengalami peradangan yang ditimbulkan dari alergi kulit yang dideritanya usai pulang dari Vatikan. Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Syarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini. Kompol Syarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan di fisik, Syarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat. Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi loh. Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi loh. Nggak ada. Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Kalau autoimun itu kan banyak yang menyebut kalau Bapak itu autoimun. Autoimun? Iya. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang Haji Muhajir Effendi yang bersilaturahmi ke rumah Joko Widodo mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Selain dari Muhajir, doa untuk kesehatan Presiden ke-7 ini datang dari masyarakat. Di ulang tahun yang ke-64, masyarakat mendoakan Jokowi agar diberikan kesehatan selalu dan panjang umur. Mudah-mudahan Engkau berikan panjang umur, walafiat, berkah barokah, manfaat dunia akhirat ya Allah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, anak bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang membawa misi PSI lolos parlemen pada pemilu 2029. Dengan
Dengan diarak oleh tim pendukung, putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang mengatakan sebelum mendaftarkan diri menjadi Ketua Umum, dirinya berada di Solo selama seminggu. Menurut Kaisang, dengan majunya dirinya sebagai calon Ketua Umum, sudah pasti Jokowi tidak ikut berkontestasi. Menurut Kaisang, Jokowi berikan kesempatan untuk kaum muda. Mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Tidak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Dalam perebutan Ketua Umum PSI ini, Kaisang Pangarep disebut masih calon yang terkuat. Kaisang juga menegaskan bahwa misinya ke depan adalah membawa PSI lolos ke Senayan dalam pemilihan legislatif 2029. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta mengungkapkan rumah subsidi yang luas bangunan 14 meter persegi tidak layak secara fisik, sosial, maupun psikologi. Meski demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Pemerintah berencana meluncurkan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Rencana ini tertuak dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta Teguh Arianto menilai rumah dengan ukuran tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan secara fisik, sosial, maupun psikologi. Yang pasti pertama dari segi ukuran, yang memang kita sudah memiliki standar ukuran minimal itu 7,2 sampai dengan 9 meter persegi per orang. Itu satu ya, itu adalah semua itu sebenarnya sudah pasti sudah berdasarkan analisa-analisa dari psikologi, sosial maupun kesehatan masyarakat dan beberapa hal lain. Nah, kedua selain dari ukuran sudah pasti adalah masalah kesehatan. Itu sebagai akibat dari sirkulasi udara yang harus baik, kemudian keamanan, artinya struktur bangunan, kemudian juga yang pasti kenyamanan. Nah, itu hal-hal pokok yang harus diperhatikan ketika pemerintah mau menyiapkan subsidi perumahan untuk masyarakat. Rumah subsidi ini dijual dengan harga mulai dari 100 juta rupiah dan diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan rakyat berpenghasilan rendah di perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Pendapat saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya. Karena nggak bisa terima tetangga nih. Karena iya benar nggak bisa terima tamu. Karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara menekankan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya rumah ini akan dihadirkan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlalu mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SD di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur sebelumnya jarang makan nasi dengan lauk di rumahnya. Kini ia mengaku senang dan bersyukur bisa menikmati makan bergizi gratis dengan beragam jenis lauk di sekolah. Stefanus Marcelo Mamulak, siswa kelas 5 SD Negeri Lulu, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur ini melangkah dengan semangat menyusuri jalan sepanjang hampir 4 km menuju sekolah.
Ia mengaku kali ini lebih semangat pergi ke sekolah karena tak hanya bisa belajar dan bermain bersama teman-teman, Stefanus juga bisa menikmati makan bergizi gratis. Stefanus mengaku di rumah seringkali makan tanpa lauk, sedangkan di sekolah Stefanus bisa makan nasi dengan aneka lauk pauk. Biasanya saya makan di rumah, kalau ada lauk pauk saya makan, kalau tidak ada saya makan kosong. Terus ketika saya tahu kalau ada informasi tambahan, kalau ada program makan bergizi, saya senang karena bisa membantu kami yang tidak mendapat makanan untuk pergi ke sekolah. Saya terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah memberikan makanan untuk anak-anak yang tidak mendapat makanan untuk pergi ke sekolah. Terima kasih Bapak Prabowo karena telah memperhatikan anak-anak Indonesia. Stefanus merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Dengan penghasilan orang tua yang belum mencukupi, Stefanus diasuh kakek dan neneknya. Kakek Stefanus bercerita sejak ada program makan bergizi gratis, cucunya menjadi semakin sehat. Awalnya yang sebelumnya itu mereka pertumbuhan itu masih kurang bagus. Ya, setelah dapat ini pasokan dari makanan yang gizi ini sekarang dari pemerintah itu mulai pertumbuhan mereka agak baik, terus mempengaruhi sampai pikiran mereka, daya otak mereka mulai berkembang bagus. Stefanus dan teman-temannya juga bersyukur atas kehadiran program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini tak hanya menyasar anak-anak dan ibu hamil di kota-kota besar, tapi juga di daerah pelosok dan perbatasan. Dari Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi, iNews melaporkan.